Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita, Al-Quran sebagai Syifa. Di segmen ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Ustadz Faizar. Beliau ini yang spesifikasi di bidang Ruqyatus Syariah. Nanti Ustadz Faizar setelah nanti memberikan pemaparan, ada mungkin nanti kita praktek bersama Ustadz ya. Ayat-ayat apa aja yang biasanya dibacakan dari ayat Al-Quran untuk Ruqyatus Syariah. Fadal, Ustadz. Kita akan ruqyah bersama nanti. Silakan Ustadz Faizar. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan Ustaz Abdul Somad, gurunda kita semuanya, dan para asatidzah, dan semua hadirin, serta pemirsa yang sedang melaksanakan santap sahur di rumah masing-masing. Al-Quran sebagai asyifa, seperti yang sudah dijelaskan oleh gurunda kita, itu dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Surat Yunus misalnya ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ujangan nasihat dari Tuhan kalian yang itu menjadi syifa, obat bagi apa yang ada di dalam dada, dan juga rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya, rahmat dan juga petunjuk bagi orang yang mengimaninya. Di ayat ini secara spesifik menjelaskan bahwa Quran sebagai syifa bagi apa-apa yang ada dalam dada kita. Sedangkan penyakit-penyakit itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab At-Tibbu An-Nabawiyyu, dalam kitab Ighatsatul Lahfan dan lain-lainnya, menjelaskan bahwa penyakit itu secara garis besar ada dua. Karena perangkat manusia itu terdiri dari perangkat fisik dan metafisik, baik yang zahir maupun yang gaib. Nah, yang zahir ini penyakit jasmani, ya, misal migrain, vertigo, asam lambung kumat, atau kemudian penyakit di paru-paru, jantung dan seterusnya. Itu masuk kepada penyakit klinis, penyakit medis yang bisa terdiagnosa melalui tenaga medis. Ada juga penyakit metafisik. Nah, penyakit metafisik atau penyakit gaib itu sumbernya memang ada dari dalam hati manusia. Maka saya membagi itu menjadi metafisik secara internal dan eksternal. Kalau yang secara internal ini kadang-kadang ya karena masalah kesedihan dari orang itu, kemarahan yang mengendap selama bertahun-tahun, kemudian ketakutan yang tidak mendasar, atau syahwat yang terlalu bergejolak. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalaha jasadu kulluh. Kalau ini baik, baik seluruhnya. Tapi kalau rusak, rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah gumpalan daging itu adalah qalbu. Qalbu itu jantung, bukan liver, hati. Kalau liver itu al-kabid, ya. Liver, ya. Nah, oleh karenanya Al-Qur'an menjelaskan bahwa dia itu sebagai syifa bagi apa yang ada di hati kita. Karena kalau hati kita gembira, insya Allah jasmani pun ikutan bahagia dan ikutan sehat. Yang berbahaya ini kalau penyakit-penyakit yang sifatnya eksternal, dari luar. Ada yang namanya ain. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar asabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain yang bisa mendahuluinya. Ini ain lebih dahsyat dan lebih bahaya daripada santet. Kalau santet dia butuh tumbal, dia butuh ritual, ain tidak perlu itu semuanya. Nah, Al-Quran ini sebagai syifa dari seluruh penyakit-penyakit itu. Asalkan syaratnya satu, dia harus mengimani secara sempurna bahwa dia itu diwariskan Quran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan buku biasa, melainkan dia adalah mukjizat yang terjaga sampai akhir zaman nanti. Mungkin ada satu hal yang dianjurkan oleh ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, ini bagi orang-orang yang lagi galau, mumpung lagi di bulan Ramadan, bulannya Quran, kita banyak membaca Quran, jangan lupa lihat terjemahnya juga. Karena ruh dari bacaan Quran adalah tadabbur, menghayati, tafahum, memahami. Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin fahuwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi. Kalau ada seseorang yang membaca Quran sampai dia melewati suatu ayat yang sedang dibutuhkan untuk penyembuhan batinnya, karirha walau mi'ata marrah walau lailah. Ulangi ayat itu walaupun ngulanginya harus ratusan kali atau semalaman suntuk. Itu boleh.
Misal kita lagi sedih, baca juz 10 surat At-Taubah ayat 40 misalnya. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini kisah ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Sampai dia itu Rasul dan Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar disengat hewan berbisa, sedih sekali kan pasti. Dikejar-kejar, diancam dibunuh, tersengat pula. Diobati sama Rasul dan Rasul bersabda, jangan sedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan untuknya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan kemudian menguatkan posisinya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihat. Dengan apa itu? Dengan laba-laba, dengan membuat sarang yang menutupi mulut gua, serta burung merpati yang bertelur di situ. Allah itu kalau mau nolong kita, logika kita nggak masuk. Semua pertolongan Allah itu mendobrak segala kemustahilan. Itu kalau kita hayati, lepas segala gundah gulana serta kegalauan kita. Itu bisa diulang-ulang semalaman suntuk. Nah, sampai baik Ustaz Faizar, kita langsung praktekkan saja karena tadi disinggung bisa mengulang-ulang. Oke, mungkin bisa saya temani di tengah, boleh maju ke depan Ustaz Faizar karena tadi kita coba langsung praktek, mungkin bisa ke tengah sini Ustaz. Fadal Ustaz. Nah, tadi antum tadi mengatakan ada beberapa ayat yang bisa diulang-ulang, yang bisa dipraktek. Mungkin kita bersama jamaah kira-kira ayat apa kira-kira Ustaz Faizar yang bisa dibacakan dan juga diulang-ulang Ustaz? Fadal. Kalau yang sering diulang-ulang para ulama, jelas Al-Fatihah. Ya. Itu Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini induknya Quran. Ayatul Kursi juga demikian. Karena dia adalah tuannya seluruh Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Mungkin kita bisa praktekkan mengulang-ulang, tergantung jenis gangguannya nih. Ada yang mungkin mau dipraktekkan enggak? Oke, boleh Ustaz. Mau di sini. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini untuk pembatal sihir. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Fadhal Ustaz, boleh duduk kembali. Masya Allah, tabarakallah apa yang disampaikan Ustaz tadi. Baik, kita selalu lagi, nanti kita di segmen berikut kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Al-Quran sebagai syifa. Fadhal Ustaz, silakan Ustaz. Kita tidak serta-merta langsung gangguan.